Namanya juga itu pertanyaan serius tuh. Iya, serius. Bahan serius. Nah, tapi gini, Ref, saya ingin cerita dikit nih. Oke. Kita kan sering ditanya tentang masa depan ya. Iya. Jawaban kita apa sih kalau ditanya masa depan itu? Cuma Nabi Khidir aja yang tahu masa depan. Nah, itu dia. Itu dia yang bisa mengetahui makhluk ya. Hikmah ya. Manusia ya. Kita tidak. Tapi gini, kira-kiranya. Kebanyakan jawabnya saya akan. Iya. Bahkan kalau kita bercerita tentang visi, misi, kan sesungguhnya itu imajinasi ya. Iya. Kita kan tidak bercerita tentang fakta. Iya. Kita bercerita tentang mimpi kita, Iya. hayalan kita. Itu sahih, itu boleh, Iya. itu baik. Iya. Kalau orang tidak punya mimpi, ya bagaimana kita akan bisa meraih sesuatu? Iya. Tidak punya cita-cita, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Iya. Jadi ingat nggak zaman kita kuliah dulu Iya. di baliho UGM, di Boulevard UGM, Iya. waktu mahasiswa baru. Iya. Tahun 92 itu kita pasangin selamat datang Calon apa? pemimpin muda. Oh iya, pemimpin muda ya. Pemimpin muda. Tapi kan cara nulisnya waktu itu gini. Pemimpi plus N muda. Oh, oke, I see. Selamat datang pemimpi plus N muda. Muda. Untuk bilang bahwa kalau menjadi pemimpin dia harus punya pemimpi plus N. Punya mimpi, Ya. tapi N-nya itu nyali, Oke. manajemen skill, Oke. kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, N-nya itu. Iya. Oke. Nah, ketika kita pelatihan, bilang nih N itulah mengisi supaya mimpi tadi itu bisa diwujudkan. Ya. Nah, jadi ketika sekarang kita bicara tentang visi misi, saya sering bilang begini, visi misi itu adalah sesuatu yang kita bayangkan akan terjadi. Dan kita bisa menjawab, siapapun bisa menjawab sesuai dengan keinginan pendengarnya gitu. Iya. Oke? Iya. Diwawancara, Iya. jadi pegawai, Iya. akan kerja keras. Oh ya Pak, saya akan kerja keras. Iya. Apakah siap untuk tidak tidur? Siap Pak, tidak tidur. Semua yang diwawancara tentang akan, Iya. itu pasti akan bilang saya, iya bisa. Oke, lalu di mana pembedanya? Rekam jejak. Oke, Iya. sebuah mimpi, sebuah cita-cita, sebuah misi, sebuah visi hanya menjadi kredibel bila dia ditopang dengan rekam jejak yang relevan. Bila dia tidak ditopang dengan rekam jejak, maka dia hanya imajinasi masa depan. Iya. Nah, ketika kita memasuki sebuah kontestasi, Iya. gagasan, ide, dan rekam jejak. Nah, ini harus tambahkan. Iya. Seringkali kan kita menyebut pemilu itu kontestasi, ide, gagasan. Iya. Harus dengan rekam jejak juga. I see. Tanpa rekam jejak, ide, gagasan nggak ada artinya. Iya. Dan kalau kita mau memprediksi masa depan, bukan dengan semata-mata bertanya besok mau ngapain. Iya. Pertanyaan dibalik. Kemarin sudah berbuat apa? Oke. Karena your best predictor Iya. of your future pattern Iya. is your past pattern. Iya. Perilaku dan karya masa lalu Iya. adalah prediktor terbaik Iya. untuk masa depan. Masa depan. Jadi, ketika tadi ada pertanyaan bagaimana membuat supaya kesetaraan kesempatan itu terjadi kan, perekonomian tadi. Iya. Yang pertanian, yang perkebunan tadi diceritakan tuh. Iya. Oke. Saya tentu bisa menjawab, oke, Indonesia harus begini. Tapi gini dah, saya jawabnya, saya kerjain di Jakarta aja dah. Oke. Oke. Sebagai contoh nih, kan udah dikerjain. Iya, iya. Sebagai rekam jejak saya nih, urusan Iya. begini. Iya. Oke, Jakarta adalah satu-satunya kota besar dunia yang punya kepulauan. Oke. Tidak ada kota besar dunia yang punya kepulauan. Oke. Kalau punya pulau ada yang Iya, lain. Tapi kepulauan. Tapi kita ada 111 pulau. 11 pulau berpenduduk. Oke. Lalu kita sering bilang dari Kepulauan Seribu ke Jakarta, seakan-akan Kepulauan Seribu itu bukan Jakarta. Iya. Ini bukan Jakarta juga. Iya. Apa yang kita kerjakan? Nah, saya memberikan contoh bahwa ketika kami bertanggung jawab untuk urus Jakarta, maka daratan dan kepulauan diintegrasikan. Apa sih untuk mengintegrasikan? Satu adalah transportasi, ditambah kapal sehingga frekuensi meningkat. Kemudian yang kedua, ini contoh nih, yang kedua, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu di sana lebih mahal. Iya. Kalau beli apapun untuk kebutuhan pokok, memang kenapa? Karena mereka harus belanja di daratan. Ya, rantai distribusinya. Oke, lalu apa yang kita lakukan? Bangun namanya, bikin di sana Jack Grosir. Jack Grosir itu artinya pasar grosir, Ya. Kramat Jati, Ya. dipindah ke sana. Oke. Kita bangun khusus untuk warung-warung di Kepulauan Seribu, sehingga mereka tidak perlu kulakan ke daratan. Oke. Kulaannya cukup di Kepulauan Seribu, Ya. plus bahkan diantar ke tiap pulau.
Sesudah itu dilakukan, mendadak harga kebutuhan pokok di Kepulauan Seribu setara dengan di sini. Oke, itu kebutuhan pokok. Ketiga, listrik, kan dasar listrik nih. Iya. Dorong, bangun pusat listrik tenaga surya. Bahkan di tempat yang paling jauh dari Ancol, namanya Pulau Sebira. Iya. Pulau Sebira ini, Ref, lebih dekat ke Lampung daripada ke Jakarta. Lebih dekat ke Lampung. Ya, lebih dekat ke daratan Sumatera Saya hafal aja enggak? daripada kita. Tapi mereka tetap bagian dari kita. Oke. Nah, kita nggak bisa bilang maaf ya jauh bener gitu. Iya. Nggak bisa. Di sana tidak disiapin kabel, tapi disiapin pakai pusat listrik tenaga surya panel tempat itu. Jadi energi listriknya dipastikan pasokannya baik. Lalu air di sana itu mahal. Oke. Untuk air minum, untuk Karena kebutuhan sehari-hari. nggak ada sumber air tawar. Ya tentu. Kita bangun namanya Seawater Reverse Osmosis (SWRO) di Suling. Sehingga mereka kemudian bisa menggunakan, dan airnya mereka sekarang itu drinkable. Oh, itu suling air laut ya? Ya, Seawater Kayak Reverse di, Osmosis. Kayak di Mekah itu ya? Kayak di Pulau Seribu gitu lah. Oh, Mekah kan juga gitu masalahnya. Iya ya, kayak di banyak tempat. Tapi Pulau Seribu pakai begitu. Iya. Nah, sehingga kebutuhan air mereka itu kalau tidak salah dulu sekitar 35.000 per meter kubik, sekarang 3.200-an per meter kubik. Apa yang terjadi? Mereka kemudian biaya hidupnya murah. Jadi, ini masalah kemauan, Ref. Memangnya ini rumit? Enggak kok. Iya. Ini kan sederhana. Iya. Ketika kita memasukkan konektivitas, memasukkan kesetaraan kesempatan sebagai nilai-nilai penting dalam kebijakan, otomatis langkahnya dikerjakan tuh. Nah, jadi sekarang di Kepulauan Seribu ini kebutuhan pokoknya sama dengan daratan, airnya sama dengan daratan, bahkan lebih bagus mereka sekarang di sana. Iya. Lalu mobilitasnya, bahkan sekarang ini, Ref, dengan menggunakan kartu Jaklingko, Iya. mereka naik kendaraan dari Kepulauan ke Jakarta, kemudian pindah ke Transjakarta satu pembayaran, Oke. Rp10.000. Oke. Jadi Rp10.000 itu bukan hanya untuk daratan, Rp10.000 itu untuk warga Jakarta. Nah, karena kami itu sebagian kepulauan, maka itu dilakukan. Nah, Pokoknya kayak di luar. Pokoknya tiketnya seharian penuh itu bisa. jadi satu harga untuk seluruh Jakarta Dan satu hari. dan satu hari. Walaupun dari pulau manapun, Iya. maka dia ikut dalam satu integrasi pembayaran transportasi umum. Iya. Nah, jadi kami sampaikan inilah karyanya. Jadi kalau nanti ke depan ketemu dengan fenomena yang hampir sama, Iya. pendekatannya akan begitu. Iya. Iya. Kan, dan tidak mungkin kita lakukan di semua tempat sama. Iya. Oke? Iya. Tapi intinya adalah bagaimana kesetaraan kesempatan itu hadir. Bagaimana perekonomian itu terintegrasi. Bagaimana sistem logistik itu disiapkan oleh negara. Bagaimana mobilitas penduduk itu difasilitasi. Nah, ketika itu sudah dikerjakan, besok ketemu dengan fenomena yang serupa, itu pula yang akan dikerjakan. Jadi saya ingin ajak kepada semua, jangan hanya bertanya tentang apa yang akan diperbuat, karena bisa dijawab dengan karangan bebas. Iya. Tapi tanya juga apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sudah dikaryakan, karena kalau itu kenyataan. Kalau besok itu imajinasi kita. Tapi kalau kita tidak punya impian, tidak punya imajinasi, terus mana arahnya? Tapi harus ditopang dengan rekam jejak. Jadi sobat era sekalian, saya ini nggak berani motong beliau ngomong. Kenapa? Saya sering dimarahin sama sobat era sekalian. Ngomong terus, jangan dipotong dong. Saya mau mendengarkan penjelasan. Jadi makanya saya iya aja. Ya sobat era sekalian, ya kadang-kadang saya itu minta maaf juga. Kenapa? Saya warga Jakarta yang nggak aware. Maksudnya nggak aware dengan kemajuan. Kenapa begitu? Kan saya bilang, saya ini bekerja di wilayah demokrasi, wilayah hak asasi, wilayah konstitusi, dan concern di pemberantasan korupsi. Nah, itu wilayah itu sangat terkait dengan national leadership, ya kan? Walaupun kita penduduk Jakarta. Karena itu yang paling langsung berpengaruh pada hidup saya adalah kebijakan dari national leadership itu. Makanya kalau beliau ini ada di sana, nanti kita bisa nilai kira-kira gitu. Saya kalau Pulau Seribu dan lain sebagainya karena tidak langsung berkaitan dengan hajat hidup saya nggak bisa komen gitu. Tapi tentu orang Pulau Seribu kan minta ampun dia berterima kasihnya kan begitu. Nah gitu. Itu juga barangkali begini.
kami itu meyakini bahwa semakin banyak warga yang menggunakan fasilitas di Jakarta, maka mereka makin tahu. Ya, seperti Refli kan kegiatannya ini sebetulnya kan kegiatan di rumah kan, bukan berkantor, bukan berada di industri yang di luar, karena itu exposure menjadi minim pada ini. Tapi kalau saya memang benar soalnya. Iya, memang benar kan. Apalagi selama COVID, kerja saya duduk aja cuman mengkritisi kemudian ini. Tapi karena saya ini pengamat hukum tata negara, saya bilang, kok nggak pernah ngeritik Anies Baswedan? Saya itu bukan pengamat tata kota, saya ini pengamat hukum tata negara. Karena itu saya bicara negara, saya nggak bicara kota gitu. Nanti kalau dia sudah jadi negara, saya baru. Iya. Dulu ya. Iya. Ya memang. Jadi gitu Ref, kalau tadi ngobrol itu. Jadi saya bilang, kalau di ibu kota saja kepulauannya itu terbengkalai. Terus bagaimana kita mengirim pesan kepada seluruh Indonesia bahwa kita akan urus ini dengan benar? Yang di depan mata aja, yang depan mata, bagian dari kita loh. Itu sebabnya kita urusin serius. Bahkan yang terakhir ini, itu kita siapkan pertama kalinya nih, ada ambulans kapal. Ambulan kapal. Rumah sakit kapal. Oh, rumah sakit kapal. Rumah sakit kapal. Kemarin ada kapal yang nyandar di sini juga. Kapal apa tuh? Tapi dari negara lain. Ini Republik kita. Rumah sakit kapal. Ada kan rumah sakit yang kemarin kan? Diperbolehkan. Kalau ini sebenarnya bukan rumah sakit dalam artian full hospital. Tapi ini adalah sebuah kapal yang bisa melakukan tindakan sambil dalam perjalanan. Kita kasih nama Abdurrahman Saleh. Oke. Kenapa Abdurrahman Saleh mantan Jaksa Agung, beda. Ini Abdurrahman Salehnya Abdurrahman Saleh dokter. Oke. Tahu nggak siapa Abdurrahman Saleh dokter ini? Saya nggak tahu. Itu dia. Taunya Abdurrahman Saleh penerbang itu. Nah itu. Iya. Itu dia tuh dokter. Oke, tapi benar kan orangnya? Benar orangnya, benar. I see. Jadi Abdurrahman Saleh ini salah satu dokter pertama orang Betawi. Dan orang itu multi talenta. Bisa bikin mesin, bisa bikin motor, bisa termasuk ketika ada pesawat, dia bisa otak-atik pesawat sampai bisa terbang. Makanya dia dikenal sebagai penerbang. Nah, dia panggilannya Karbol. I see. Makanya sekarang itu Karbol. Bukan, karbol itu karbol buat bersihin. Karbol itu panggilan untuk Taruna Angkatan Udara. Kenapa dipanggil? Jadi Karbol itu panggilannya si Abdurrahman Saleh. Saking orang ini pinter, multi talenta, sampai dibilang, "You kalau bisa jadi kayak dia," gitu. Jadi sampai sekarang itu panggilan kalau Angkatan Udara ya, tarunanya itu panggilnya Karbol untuk merujuk kepada satu orang yang disebut sebagai Abdurrahman Saleh. Nah, dia bawa obat-obatan penerbangan dari Singapura ke Jogja bersama Adi Sucipto. Di situ ditembak pesawatnya. Jadi anyway, tapi kita kasih nama itu untuk memberikan penanda. Kalau di Jogja, Abdurrahman Saleh di mana? Solo. Malang. Oh, Malang ya, Abdurrahman Saleh Malang ya. Malang. Tapi orang lebih mengenal dia sebagai pilot. Padahal dia sebetulnya adalah dokter. Anyway, itu kita kasih nama supaya memberi pesan. Satu adalah dia dokter asal Betawi. Yang kedua, ini penyambung, sebagaimana dia dulu menyambungkan hidupnya pejuang-pejuang kita dengan obat-obat yang dia bawa. I see. Tuh coba lihat, gimana saya mau membacakannya? Bergerak melulu dia. Banyak ya? Banyak. Pak Anies, bagaimana Bapak melihat kerja keras luar biasa di Jakarta? Apa lagi ya? Jika Pak Anies jadi presiden, apakah Pak Anies menggunakan relawan dan buzzer untuk menghadang sekaligus menyerang pengkritik Bapak? Saya baca-baca dulu ya, gitu. Kemudian, Assalamualaikum Pak Anies, jika udah jadi presiden nanti sayangi kami umat Islam ya. Bung RH nggak fokus, memang saya nggak fokus soalnya. Saya mau fokus. Jadi saya memang kalau kita mau fokus kita bisa berdua saja nanti ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena saya ingin memberikan kesempatan sih kepada. Itu saya jawab aja yang tadi itu, yang soal buzzer, soal itu relawan. Oke, saya menjawabnya lagi-lagi dengan menggunakan rekam jejak aja. I see. Oke, rekam jejak. Kan jawab besok itu belum tentu. Yang sudah saja. Jadi apakah selama saya bertugas menggunakan buzzer, apakah menggunakan pasukan berbayar untuk bertempur di sosial media? Enggak. Boleh dicek. Jakarta ini kelihatannya kotanya besar, tapi sesungguhnya kecil. Siapa saja mengetahui yang dikerjakan orang lain, tahulah di sini. Apalagi era media sosial seperti ini ya. Dan semuanya bercerita. Kami menghormati
pembaca di media sosial dengan menyampaikan informasi yang akurat, informasi yang baik, lengkap. Itu sebetulnya ya, Ref, itu cara menghormati audiens, Ref. Kalau kita menyampaikan sesuatu dengan lengkap, dengan baik, itu kita menghormati pendengar kita kok. Kita menghormati audiens. Tapi kalau kita menyampaikan kabar yang tadi mesin pencetak fakta-fakta yang tidak benar, itu merendahkan audiens kita. Nah, bentuk penghargaan itulah yang kita ingin jaga. Jadi bagi mereka-mereka yang aktif kemudian menulis, itu banyak sumber-sumbernya dan kita sampaikan apa adanya. Buat saya sampaikan berkali-kali nih, Ref. Saya tidak khawatir dengan apa yang ditulis di sosial media. Saya lebih memikirkan apa yang akan ditulis sejarawan nanti, dan yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti lagu tadi tuh, pemimpin kita ini akan diminta pertanggungjawaban. Jadi mau dikatakan apapun hari ini di sosial media, 2-3 minggu lagi bisa lewat kok. Di sosial media itu bisa dipuji dan bisa berubah langsung ya. Bisa dipuji setinggi langit sekarang, besok bisa dicaci maki luar biasa. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah para sejarawan itu besok akan menilai kita dengan data yang lengkap. Mereka akan menulis dengan informasi yang lengkap. Jadi saya tidak menggunakan kemarin, otomatis bisa diprediksi besok juga nggak pakai, gitu kira-kira. Nah ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Om RH, tolong tanya pakai K lagi dia ke Pak Anies. Aniesnya nggak pakai E, Anies ya kan. Apabila terpilih jadi next Presiden RI, apakah proyek-proyek mubazir yang menghamburkan uang negara seperti KA cepat, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan IKN akan dilanjutkan? Ini bola panas juga ini. Tapi bener loh ini ditanya nih. Silakan. Gini, di dalam satu pemerintahan ya, itu saya sambil lihat-lihat ini ya. Boleh. Dan saya bukan tidak memperhatikan, saya perhatikan. Tapi saya sambil lihat-lihat ini. Memang you're good multitasking. Jadi gini, Ref. Ini ya, kita ini kan mengadopsi prinsip demokrasi. Di dalam demokrasi itu setiap 5 tahun sekali itu kita melakukan proses pemilihan umum dan pilpres. Sebetulnya apa sih fungsinya ini pemilihan umum tiap 5 tahun itu? Sebenarnya gini, Ref, kalau dibuat analogi ya, Ref ya. Kita ini berangkat dari titik nol menuju tujuan bernegara. Tujuan bernegara kita itu tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ, dan itu yang sering saya ulang-ulang. Itu kan kesana. Kita ini untuk apa? Melindungi, mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum kan gitu. Terlibat dunia. Agar apa? Agar ujungnya itu tercapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu seperti sebuah perjalanan pecinta alam itu. Mendaki. Ya pendakian, cross country lewat itu. Kita setiap 1 kilometer kita berhenti sebentar, kalibrasi, menyocokkan apakah posisi kita dari titik awal menuju tujuan itu masih lempeng nih. Kemudian arah itu diperbaiki, dilempangkan. 5 tahun kita kalibrasi lagi, 5 tahun kita kalibrasi lagi, dan ketika 5 tahun itu, yuk ketua rombongannya siapa yang kita tentukan untuk etapa kedua, etapa ketiga. Jadi setiap waktu kita itu merujuk kepada sebuah tujuan akhir. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita di 2009 ada pemilu, 2014, 2019, ini nanti 2024, itu bukan semata-mata melihat etapa 5 tahun terakhir. Ini adalah sebuah garis panjang menuju keadilan sosial. Kan cita-citanya itu.